masih memberikan nikmat yang begitu luas kepada kita semua. Dari kita memejamkan mata kembali hingga kita memejamkan mata lagi, Allah kembali beri kesehatan kepada kita semuanya. Allah kembalikan pendengaran kita, lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, lantunan suara azan dari musolah dan masjid. Alhamdulillah. Allah berikan kekuatan kaki kita dengan hadirnya berkat keimanan yang masih melekat di dalam diri kita, sanubari kita. Kita ajak diri kita ke masjid atau ke musolah sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini, kalau bukan tanpa keimanan dari Allah Subhanahu wa taala yang melekat di sanubari kita, mungkin kita tidak mampu mengajak diri ini untuk berjamaah subuh di masjid. Masih banyak saudara kita yang mengaku dirinya Islam, yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini, yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihatlah, hanya seberapa orang yang diberikan, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mampu mengajak, menggerakkan diri ini untuk menuju ke masjid yang dekat di rumah, semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah barang tentu solat ini bukan semata sebagai kewajiban kita, tapi solat ini sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan solat ini sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah barang tentu setiap melakukan perjalanan yang jauh, pasti kita harus membawa bekal, Pak. Dari sini kita ke Jawa, nyebrang pulau, mungkin ada yang bawa makanan dari rumah untuk bakal istirahat di jalan, Pak. Bawa uang sudah barang tentu, bawa pakaian. Begitupun sebaliknya, ketika kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, hanya bekal amal ibadah inilah kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan termasuk golongan-golongan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya orang yang beriman, tapi al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa senantiasa hadirkan diri kita dengan salam dan salawat kepada junjungan agung Nabi besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, para pengikutnya, insyaallah. Mudah-mudahan pun kita yang hadir di tempat ini senantiasa digolongkan masuk umatnya kelak yaumil akhir nanti. Sudah barang tentu kalau kita yang mendapatkan syafaatnya baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti kita menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, setiap saya mengawali salam, saya menyampaikan satu hadisnya. Al-bakhil man zukirtu wa lam yusalli alayya. Orang yang bakhil, orang yang pelit, kata Rasulullah, ketika namaku disebut Rasulullah Muhammad, maka orang itu tidak mau menjawabnya. Makanya kalau ada dai, para ustaz, para mubalik, para kiai, atau siapa saja ketika menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam alaihi. Insyaallah tidak hanya kita mendepan sunnah-sunnah Rasulullah, bersalawat kita setiap harinya. Dalam solat 5 waktu ada salawatnya. Tidak perlu banyak-banyak, Pak, kita ada salawat macam-macam, salawat ini, salawat anu. Cukup saya mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Diamalkan setiap hari
Banyak para ustaz, para kiai mengamalkan selawat-selawat ini Pak. Ada yang hajatnya besar baca selawat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman inilah perkara sepele, kadang-kadang dianggap sepele, tapi dengan keyakinan, dengan selawat ini Pak, Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita salat, Allah tidak salat. Ketika Allah merintahkan kita berzakat, Allah tidak zakat. Ketika Allah merintahkan kita umrah dan haji, Allah tidak umrah dan haji. Tapi ketika Allah merintahkan kita, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah duluan Pak yang bersolawat. Jelas sekali itu. Allah beserta malaikat bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru ya ayyuhallazina amanu, orang-orang yang beriman, dengan salam keselamatan. Ini digelincirin ayat 5 orang-orang sebelah kadang-kadang itu. Bagaimana kita untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah? Orang Rasulullah saja minta syafaat, doanya dari Allah dan para malaikat. Lalu bagaimana mungkin kita sebagai manusia yang awam minta syafaat, minta keselamatan dari Rasulullah, dan Rasulullah sendiri minta doa dari umatnya. Ini digelincirkannya Pak. Padahal ayat ini maksudnya Allah memberikan solawat, para malaikat bersolawat, orang-orang yang beriman bersolawat pada Rasulullah, padahal untuk keselamatan dia dewe sebenarnya Pak. Rasul tidak minta selamat, tapi sebenarnya di balik itu berselawat dengan Rasulullah untuk keselamatan kita sebenarnya Pak. Untuk kita dewe sebenarnya itu. Makanya kelak yaumil akhir pada hari kiamat Rasul yang paling sibuk Pak. Seluruh nabi tidak mampu. Rasulullah bolak-balik ke neraka, ngadap Allah lagi, ke neraka lagi, ngadap Allah lagi. Nak nyari umatnya walaupun sampai sebesar biji zahra, ada keimanan, ada tandanya dia itu cinta dengan Rasulullah SAW. Sibuk Pak, sampai nangis Rasulullah untuk mencari umatnya di neraka. Walaupun sebesar biji zahra pun tetap Rasulullah untuk menarik umatnya, untuk mengajaknya ke surga bersama-sama. Tapi sekarang banyak yang menyepelekan, ngaku cinta dengan Rasulullah, tapi hanya sebatas cintanya saja, tidak menghidupkan sunnah-sunnahnya. Dan ketika hadis takririnya, qauliyahnya, kadang mengucapkannya, bahkan maulid saja banyak sekali orang-orang sebelah selalu bid'ah-bid'ahkan mauludan. Apa itu perayaan-perayaan, bid'ah dan sebagainya. Ini orang di sebelah ini. Ya walaupun mereka tidak menyukai yang namanya maulidan, ya silakan. Mereka ke surga, doakan mereka ke surga. Ya bagi kita yang menjalankan memperingatan maulidan setiap tahun, kita penuh keyakinan. Doakan kita yang menjalankan maulid Nabi sebagai cinta dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita pun ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kelak yang menentukan kita ke neraka, ke surga bid'ah atau tidaknya di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini dikumpulkan ini. Ini yang mengaku bid'ahnya Rasulullah, ini yang cinta Rasulullah mengadakan maulidan. Ini di sidang Allah Subhanahu wa taala. Yang mana umatnya ini yang benar-benar cintanya dengan Rasulullah SAW? Sudah gampang itu aja Pak. Orang hukum kita aja di dunia tidak ada yang adil. Udah benar masih salah juga. Nanti pengadilan di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling benar? Umatnya yang benar-benar cinta dengan Rasulullah SAW.